Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Review Pancing. Dan hari ini saya akan membahas satu reel lagi ya, reel ukuran 1000, yaitu reel Sinight Trend 2 1000H. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Review Pancing. Untuk smooth putarannya, kita coba pasang handle-nya. Nggak terlalu smooth seperti reel Ryobi Smooth ataupun Madai. Kemarin Madai masih agak smooth dari ini, dan ini agak terasa sedikit ya, agak kasar-kasar. Mungkin pengaruh di bearing atau apa, saya nggak tahu. Nanti kita akan bongkar, kita akan cari tahu bagaimana juga dalamannya, sekalian semua kita bahas. Oke, kemudian kita lanjut untuk melihat bagian drag knob ya. Jadi drag knobnya seperti ini. Nah, ini berbeda dengan seri yang ukuran 2000 ya, 2000 ke atas. Nah, modelnya aja beda. Kemudian kita angkat bagian spool, dan untuk desain spoolnya sendiri bagus ya, mulus pakai banget. Dan untuk clicker, jadi bukan pakai plat sama per. Nah, seperti ini. Kemudian di dalam spool tidak ada bearing. Dan untuk kedalaman spool sendiri saya kira lumayan dalam ya, tuh. Ini sepertinya bisa muat PE banyak nih, apalagi pakai PE kecil 0,6, 0,8, kayaknya muatnya agak banyak. Untuk drag washer, dia sudah menggunakan 2 lapis karbon tack ya. Untuk di spesifikasi box tertulis dragnya 5 kilo. Bisa jadi, tapi saya tidak tahu pastinya. Yang jelas dia menggunakan 2 lapis karbon tack. Spoolnya oke, dragnya oke, nggak ada masalah. Kemudian beralih sedikit ke belakang, ke bagian handle. Jadi handle sudah menggunakan jenis screw in ya, atau power handle. Nah, seperti ini bentuknya, ngample-ngample gini. Dan ini bahannya adalah zinc cor. Tuh kelihatan warnanya abu-abu butek, zinc cor, dan ini kemungkinan aluminium atau metal. Untuk gripnya sendiri dia menggunakan bahan EVA ya. Tuh. Tadi saya coba mau lihat bearing di dalam, cuma kayaknya agak susah ya, dan agak ringkih sedikit, agak rawan untuk dibuka karena dia berbahan plastik. Tuh, ini nggak kebayang nanti kalau ini udah habis gimana cara bukanya, bakalan rusak pasti. Saya yakin bakalan rusak. Tuh. Oke, ini menurut saya agak kurang bagus. Lanjut ke bagian bushing ya. Nah, ini bushing untuk di dalam spool. Dia jadi one piece dengan disc clickernya yang berbentuk gerigi ini. Jadi satu rangkaian. Dan ini tidak ada pin sama sekali. Kemungkinan ini main tarik ya. Kita coba angkat, tarik. Nah, ini dia. Ini bahannya zinc, jadi satu. Oke. Jadi nanti di dalam spool seperti ini. Nah, dia begini. Nah, itu. Oke. Kita lanjut untuk membuka bagian rotor. Karena ini masih baru, jadi lumayan kencang. Oke. Nah, untuk rotor, nah tuh gini, agak ngeper ya, nggak kaku-kaku banget, dan bahannya grafit. Kita lanjut ke line roller. Untuk line roller menggunakan bearing ya, tuh. Tapi bearingnya tidak ada tutupnya, dan bearingnya bukan bearing stainless. Nah, tuh. Ini rawan sekali untuk korosi, jadi sering-sering dicek. Untuk wire sendiri bahannya aluminium dan besar. Untuk bahan bell armnya grafit ya. Kemudian baris spring guide-nya masih menggunakan bahan sejenis
atau sama dengan bell armnya tuh. Bukan menggunakan stainless, bukan menggunakan zinc atau aluminium. Ini bisa kita buka, dan untuk spring standar ya, sama dengan reel-reel yang lain. Oke, kita lanjut ke bagian bodi. Nah ini, jadi ini penampakan bodinya setelah rotor dilepas ya. Tampak samping, kemudian tampak depan, tampak samping kanan. Jadi untuk bagian depan ini sudah ditutup full ya. Dan memang harus ditutup full karena spool banyak rongga yang memungkinkan air untuk langsung menyerang bagian bodi depan. Oke. Jadi harus ditutup seperti ini, dan kita coba untuk membuka tutupnya. Oke. Jadi ini spring untuk one way-nya ya, untuk mengunci one way-nya. Nah, ini springnya. Jadi springnya tidak main cantol, jadi dia cuma masuk seperti ini, kemudian dorong. Nah, jadi dia cuma seperti ini, dan ini sangat rawan sekali untuk hilang ya. Jadi nggak kayak reel seperti Maguro, kemudian Ryobi yang sudah pernah saya bahas, Ryobi Smooth, Madai, kemudian Fugukano atau yang lainnya. Jadi dia cuma nempel seperti ini. Nah, kalau saya lepas begini, nah main gini aja lepasnya, tuh. Kemudian langsung saya angkat bagian pinion gear ya. Ya. Nah ini penampakan seperangkat pinion gear, kemudian bearing dan one way. Saya coba angkat dulu bagian bearing dan bearing holder. Untuk bearing di sini perlu diingat ada 2 spacer. Tuh. Ada 2 spacer, jangan sampai kurang ya. Dan menggunakan bearing seperti ini. Bearingnya masih bearing biasa, bukan bearing stainless, dan tidak ada penutupnya. Dan ini juga sangat rawan untuk korosi, berkarat, dan macet. Kemudian untuk bearing holdernya dia menggunakan bahan grafit atau sejenisnya juga. Nah ini bentuk one way nya Sinaik Trend 2 ya, yang 1000H tuh. Seperti ini. Dan total pin di dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pin standar ya, standar untuk ukuran reel 1000. Kemudian ini ada bushing, kemudian terdapat bearing lagi di bawahnya. Jadi totalnya di pinion ada 2 bearing, tapi bearingnya masih bearing biasa, tidak ada penutupnya juga. Dia menggunakan bahan kuningan seperti ini, dan bentuknya kecil, sama dengan ukurannya reel Madai kemarin. Dan untuk ulir gearnya sendiri agak pendek. Nah, kemudian kita lanjut untuk membuka bagian mesin dalam ya. Oke, ini bagian side plate-nya ya. Bahannya seperti yang kalian lihat ya, bahannya grafit, dan ada bearing untuk mensupport main gear, dan bearingnya tipis dan tidak ada penutupnya. Jadi ini penampakan mesinnya ya. Untuk slider dia sudah ada guide-nya atas bawah ya. Jadi yang pada bagian bawah ada pin seperti ini, atau ada as seperti ini untuk guide slidernya tuh. Untuk bagian atas dia dengan sistem jepit seperti ini, plat. Nah ya, jadi untuk sistem guide pada bagian slider saya kira cukup bagus untuk reel Sinaik Trend ini. Dan pada bagian main gear terdapat 1 spacer ya. Nah ini spacer ini sepele tapi sangat berpengaruh untuk kehalusan putaran pada reel. Jadi jangan diremehkan, jangan sampai hilang. Kalau misalkan kurang bisa ditambahin ya. Jadi untuk main gearnya seperti ini ya. Bahannya zinc core, kemudian asnya ini adalah stainless. Kemudian gear pada bagian bawah zinc core juga, dengan sistem tempel ya. Nah, standar ya, sesuai dengan harganya lah. Untuk main shaft bahannya stainless. Nah, nggak ada masalah ya untuk bagian main shaft. Jadi slidernya seperti ini. Nah, standar, bahannya zinc core
atau besi tuang. Kemudian ada oscillating gear juga di situ. Bahannya zinc core juga dan ada bearing untuk support main gear sebelah kanan. Untuk bahan bodi sendiri, reel Sea Trend ini bahannya grafit. Oke. Oke, jadi itu tadi semua komponen reel yang ada pada Sea Trend 2 ya. Jadi sambil saya memasang kembali komponen reelnya, jadi sambil kita bahas juga bagaimana kesimpulan tentang reel Sea Trend 2 ukuran 1000 ini. Jadi untuk yang pertama yang menurut saya agak lumayan ya, yaitu pada drag washer. Jadi dia sudah menggunakan 2 lapis karbon tack ya. Saya kira bagus, dan untuk di bagian spool menurut saya nggak ada masalah ya, standar kebutuhan pemancing. Tapi untuk ukuran reel 1000 ini sebenarnya kalau untuk menggunakan karbon tack sampai 2 lapis saya kira agak over ya, agak over spec, karena ya namanya ukuran 1000 buat mancing apa sih, ya kan. Tapi untuk usaha dari Sinek menyematkan karbon tack yang ada di spool ini bagus ya. Kemudian kita lanjut ke bagian rotor. Jadi untuk Sea Trend dia bell spring guide-nya masih menggunakan bahan grafit ya. Nah ini seperti ini, dia bukan pakai besi cor, besi tuang ataupun menggunakan bahan stainless. Ya, jadi saya sambil memasang bagian bell arm ya. Bell armnya pun grafit. Tapi untuk di line roller sudah menggunakan bearing ya. Tapi saya kira cukup lah ya. Tapi untuk reel Sea Trend 2 1000H ini spesifikasinya agak berbeda dibanding dengan kakaknya yang ukuran 2000 atau ukuran 3000, karena yang ukuran 2000 3000 ada menyematkan sistem seal untuk pelindung waterproofnya, dan saya yakin untuk keluaran reel Sea 1000 ini dibuat tidak dikhususkan atau dispesialiskan untuk penggunaan di saltwater ya. Saya kira cukup. Nah ini masih agak leto ya. Oke, rotor sudah kepasang, spool udah beres. Kemudian kita lanjut ke bagian mesin. Nah ini jadi mesinnya seperti ini. Lagi-lagi saya bilang mesinnya standar SNI, standar pemancing UL, nggak ada masalah sih. Cuma yang saya rasakan awal tadi untuk ngetes retrieve-nya saya rasa agak kasar, mungkin kekurangan grease dari pabriknya. Dan ini jangan lupa ya, ini komponen yang sangat penting untuk menjaga smooth putaran, kestabilan putaran. Nah untuk bearingnya biasa, saya akan berikan grease sedikit. Ya jadi penggunaan 2 guide pada slider cukup bagus ya, dibandingkan dengan Kano yang hanya menggunakan 1 guide pada bagian atas, kemudian Madai juga pada bagian atas saja, ada yang cuma bagian bawahnya aja. Nah ini ada guide kanan kiri untuk slider. Oke, kita pasang lagi bodinya. Ya, masuk. Bautnya antaran aja. Kemudian saya coba masukkan bagian pinion gear. Nah, saya beri sedikit grease. Kemudian ada bearing. Ya, penggunaan bearingnya cukup banyak ya, 6+1 ball bearing. Hanya saja untuk kualitas bearing masih bearing biasa. Kemudian kita masukkan one way atau anti reverse ya. Ya, tuh udah masuk. Nah, ini yang agak aneh menurut saya, penggunaan per tanpa ada sistem sangkut menyangkutkan
Jadi masangnya cuma dicantolkan gini doang. Tuh. Dah. Tuh. Jadi penampakannya gitu aja. Nah, nih. No, kan ini lawan loncat. Ini aja pernya udah loncat dan kemana lari pernya ini. Nah, ini menurut saya kelemahan yang sangat fatal yang ada pada si Nike Trend. Jadi pernya dijepit di sini ya. Tuh. Biar nggak lari-lari, agak aneh sih. Oke, jadi untuk bagian komponen mesin sudah terpasang semua ya dan berfungsi. Saya lanjut untuk memasang bagian rotor. Rotor kita masukkan ya, oke. Kemudian saya lanjut untuk memasang bushingnya. Dan ini agak keras ya, jadi bentuknya seperti ini. Jadi dia tidak menggunakan bearing, hanya bushing zinc cor. Jadi tinggal masukkan spoolnya. Nah, jadi suaranya nyaring ya. Kayaknya enak ini kalau untuk strike, suaranya mantep. Oke, nah, sekarang kita coba lagi kembali. Nah, setelah saya kasih grease dan minyak ya, atau oil, rasanya lebih smooth. Dan untuk putaran rotor jauh lebih stabil dibandingkan di awal. Mungkin ada kesalahan pemasangan pabrik ya, tidak presisi atau tidak terlalu pas. Enak ya. Setelah saya melakukan pembongkaran sambil jelas-jelasin partisi kepada kalian semua, kemudian kita re-grease ulang, kasih minyak, dan jauh lebih smooth. Jadi untuk kesimpulannya, si Nike Trend ini cukup memuaskan untuk di harga 295.000 ya sampai 300.000 dengan menggunakan carbon tech drag. Dan untuk komponen yang lain di dalam saya kira standar. Hanya satu kurangnya yaitu pada bagian per one way tadi, tidak main sangkutan kanan kiri, cuma nempel gitu doang. Dan saya kira kalau dia tidak pakai penutup yang di dalam yang seperti ini tadi itu, ini bakal lepas terus dan bakal hilang. Dan berita menggembirakan lagi untuk kalian, trail ini akan saya berikan kepada kalian yang beruntung ya. Jadi pantengin terus di channel Reviewer Pancing dan Facebook Rifai Ahmad. Nanti untuk syarat dan pertanyaannya akan saya share di Facebook untuk kalian yang ingin mendapatkan reel ini secara gratis. Cuma satu ini ya, cuma satu reel si Nike Trend. Oke, untuk kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.